Siapa? Apakah Bang ada waktu sedikit? Luangkan. Perkenalkan, nama lengkap saya Yudi Jason Hapur. Saya kuliah di Stikes Biasa Sumbawa, studi S1 Keperawatan semester 2. Nah, di sini saya melakukan penyuluhan tentang malaria. Sebelumnya, Mama sudah tahu apa itu malaria? Jadi saya menjelaskan sedikit ya. Jadi malaria itu adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit. Terus malaria menyebar melalui gigitan nyamuk. Nah, kalau kita tidak segera mengobati, maka kita akan terkena malaria. Nah, di sini ada sedikit gambar atau ilustrasi yang dimana ketika virus sudah masuk ke dalam tubuh kita, maka dia akan menghambat sel-sel darah merah. Nah, terus ada penyebab malaria yang dimana penyakit malaria disebabkan oleh infeksi parasit Plasmodium. Nah, Plasmodium ini adalah jenis parasit pada nyamuk. Terus nyamuk Anopheles betina yang beredar pada petang sampai pagi hari. Nah, terus parasit ini akan menetap di organ hati dan berkembang biak, kemudian menyerang sel-sel darah merah. Nah, di sini juga ada sedikit ilustrasi gambar yang dimana tangan kita yang tergigit nyamuk. Nah, ketika kita tergigit nyamuk, maka akan terjadi bintik-bintik merah di area kulit kita. Nah, terus ada tanda dan gejala. Tanda dan gejalanya itu yang pertama ada demam, terus sakit kepala, terus berkeringat dingin, mual dan muntah, nyeri otot, dan diare. Terus bagaimana cara pencegahannya? Nah, di sini juga ada pencegahannya, yaitu menghindari diri agar tidak tergigit nyamuk adalah cara yang paling utama agar kita tidak tertular malaria. Terus memakai kelambu berinsektisida dan menggunakan pakaian atau selimut yang menutupi kulit. Nah, di sini juga ada sedikit ilustrasi itu gambar anak yang di dalam kelambu. Ini salah satu kita mencegah terjadinya malaria. Nah, terus ada pengobatan. Nah, di dalam pengobatan ini yaitu pemulihan secara sempurna ketika didiagnosis malaria. Terus malaria diketahui. Obat anti malaria yang diberikan tergantung jenis parasit dan tingkat keparahan gejala yang dialami penderita. Nah, mungkin ada yang kurang jelas ini. Sudah Ya. sudah jelas semua. Mungkin ada pertanyaan? Itu sudah dengar juga sih. Ya. Terima kasih ya, Mama. Terima kasih. Semoga sehat selalu ya, Mak. Ya, amin. Gak apa-apa, Bos. Halo, selamat sore Bapak Mama. Nah, perkenalkan, nama saya Yudi Jason Hapur. Saya mahasiswa dari Stikes Biasa Sumbawa, prodi S1 Keperawatan semester 2. Di sini Bapak, saya akan melakukan penyuluhan tentang malaria. Sebelumnya, Bapak Ibu sudah tahu apa itu malaria? Jadi supaya lebih rincinya Bapak Ibu, saya akan menjelaskan ya. Jadi malaria itu adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit. Malaria menyebar melalui gigitan nyamuk yang sudah terinfeksi oleh parasit. Nah, terus malaria bisa mematikan ketika tidak ditangani dengan benar. Nah, ketika kita tidak tangani dengan benar itu malaria, maka bisa saja malaria tersebut akan meringkus nyawa kita. Nah, di sini ada gambar juga, Bapak Ibu, bahwa ini adalah infeksi virus yang sudah masuk ke dalam tubuh manusia dan dia akan merusak sel-sel darah merah. Nah, terus penyakit malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan
melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang beredar pada petang sampai pagi hari. Parasit ini akan menetap di organ hati, berkembang biak, kemudian menyerang sel-sel dalam darah. Ada di sini, lihat ini, di sini. Dong. Nah, terus ada tanda dan gejalanya, yang dimana tanda dan gejalanya itu demam yang naik turun, terus sakit kepala, terus berkeringat dingin, mual dan muntah, nyeri otot, terus diare. Nah, terus ada pencegahan malaria. Nah, bagaimana pencegahan malaria itu? Ya, dengan cara kita menghindari diri agar tidak tergigit nyamuk. Adalah cara yang paling utama agar tidak tertular malaria. Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah memakai kelambu, berinsektisida untuk menutupi ranjang, terus menggunakan pakaian atau selimut yang bisa menutupi pakaian. Nah, di sini juga ada gambar, Pak Ibu. Nah, di sini ada gambar bahwa anak yang ada di dalam kelambu. Nah, ini salah satu kita mencegah nyamuk malaria. Nah, terus kalau kita itu keluar pada malam hari, kita juga harus memakai pakaian yang lengan panjang agar menutupi kulit supaya tidak tergigit nyamuk. Nah, juga ada pengobatan, yang dimana pengobatan ini pemulihan secara sempurna bisa dilakukan jika malaria diobati dan dilakukan jika malaria dirawat dengan benar. Proses ini dilakukan langsung setelah diketahui dan didiagnosis malaria. Terus anti malaria yang diberikan tergantung kepada jenis parasit yang menyebabkan dan tingkat keparahan gejala yang dialaminya. Nah, sekian dari penyuluhan dari saya Bapak, Ibu. Mungkin ada pertanyaan? Apa namanya itu tadi oleh infeksi parasit ya. Jadi parasit Plasmodium itu Ya, sebenarnya kalimat itu apa sih maksudnya? Plasmodium. Ya, Jadi Plasmodium itu Bapak, itu ada jenis serangga nyamuk, itu beda dengan nyamuk yang lain. Jenisnya beda, bentuknya kecil. bentuknya juga beda. Bentuknya dia itu putih kalau nyamuk yang malaria. Ya. Kakinya agak panjang. Ada juga sih yang kecil dari itu Nah, atau apa namanya itu ya? Yang kecil dari nyamuk itu ada di bawahnya. Itu tajam juga deh gitu. iya. Nah, itu termasuk juga Bapak. Cuma termasuk malaria semua sih. Iya. Ya. Cuman mungkin ada nama tertentu kali ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Nah, jika ada, terima kasih Bapak. Nah, sekian dari penyuluhan saya. Selamat siang. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Ya. Iya. Bukunya. Halo Ibu. Ya, Apakah boleh minta waktu sedikit? boleh. Ya. Ya, perkenalkan nama lengkap saya Jody Jason Apu. Saya mahasiswa dari Negeri Asal Sumbawa. Di sini saya melakukan penyuluhan tentang malaria. Nah, sebelumnya, apakah Ibu sudah tahu apa itu malaria? Atau mungkin pernah dengar sebelumnya? Ya, Ya. Nah, jadi malaria itu adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang sudah terinfeksi. Nah, terus penyebabnya itu, yang terinfeksi Plasmodium nyamuk Anopheles betina yang beredar pada petang sampai pagi hari. Terus malaria ini ketika kita sudah terkena malaria, maka dia akan bekerja di dalam tubuh kita sehingga terinfeksi malaria. Nah, di sini juga ada sedikit ilustrasi
itu gambar malaria. Ya. Nah, ketika kita sudah tergigit nyamuk itu, akan terjadi bintik-bintik merah di area kulit. Ya. Nah, terus ada tanda dan gejalanya. Tanda dan gejalanya ini ada demam yang naik turun, terus sakit kepala, berkeringat. Nah, bagaimana pencegahan malaria tersebut? Nah, pencegahan ini dengan kita memakai kelambu itu salah satu juga pencegahan. Ya. Memakai kelambu, terus memakai baju lengan panjang agar menutup kulit kita. Terus di sini ada pengobatan juga, yang dimana itu pemulihan secara sempurna dilakukan jika malaria diobati dan dirawat dengan benar. Proses ini dilakukan langsung ketika didiagnosis terkena malaria. Terus ini malaria diketahui obat anti malaria yang diberikan tergantung pada jenis parasit yang menyebabkan dan tingkat keparahan yang dialami penderita. Mungkin ada sedikit perbedaan. Mungkin ada yang kurang dipahami, biar saya jelaskan. Sudah, Mak. Nah, ya. Terima kasih atas waktunya, Mama ya. Iya, Selamat pagi. iya, Pak. Semoga selalu sehat selalu ya, Mama ya. Iya. Ya. Akan melakukan penyuluhan sedikit. Perkenalkan, nama lengkap saya Jody Jason Hapo. Saya mahasiswa Stikes Gereja Sada Sumbawa, prodi S1 Keperawatan semester 2. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang malaria. Sebelumnya, Bapak Ibu sudah tahu apa itu malaria? Atau sudah pernah mendengar sebelumnya? Nah, ya. Terima kasih Ibu ya. Jadi saya menjelaskan lebih rinci lagi. Ya, apa itu malaria? Jadi malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit. Malaria menyebar melalui gigitan nyamuk yang sudah terinfeksi oleh parasit. Malaria bahkan bisa mematikan jika kita tidak tangani. Nah, di sini ada gambar yang dimana ini adalah parasit atau virus yang berada di tubuh manusia, dan virus ini akan dia menyempit sel-sel darah merah. Nah, terus ada penyebab malaria yang dimana penyebab penyakit malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang beredar pada petang sampai pagi hari. Terus parasit ini akan menetap di organ hati dan berkembang biak, kemudian menyerang sel-sel darah merah. Nah, di sini juga ada sedikit gambar bahwa seseorang yang tergigit nyamuk. Nah, jika kita itu tergigit nyamuk, maka akan terjadi bintik-bintik merah di bagian area kulit kita. Nah, terus ada tanda dan gejala. Nah, tanda dan gejalanya ini ada demam yang naik turun, sakit kepala, berkeringat dingin, mual dan muntah, nyeri otot dan diare. Terus bagaimana pencegahan malaria itu? Jadi salah satu untuk menghindari diri agar tidak tergigit nyamuk adalah cara yang paling utama agar tidak tertular malaria. Beberapa cara yang bisa dilakukan yaitu memakai kelambu berinsektisida untuk menutupi ranjang, terus menggunakan pakaian atau selimut yang bisa menutupi kulit. Nah, ketika kita pergi keluar atau di malam hari, maka kita itu harus berpakaian yang tertutup seperti baju lengan panjang dengan celana panjang agar kita tidak tergigit nyamuk. Nah, di sini juga ada sedikit gambar itu anak kecil yang di dalam kelambu. Nah, ini salah satu kita mencegah terjadinya malaria, bahwa kita itu harus memakai kelambu. Nah, terus ada pengobatannya yang dimana pemulihan secara sempurna bisa dilakukan jika malaria diobati dan dilakukan
langsung setelah didiagnosis malaria diketahui obat anti malaria yang diberikan tergantung kepada jenis parasit yang menyebabkan malaria dan tingkat keparahan gejala yang dialami penderita. Mungkin sekian penyampaian dari saya Bapak. Itu mungkin ada yang belum yang kurang pahami atau yang mungkin ada yang ingin ditanyakan. Begini, kalau di rumah-rumah kayak begini nih, untuk mencegahnya juga masalahnya kan hari ini kan terbuka semua. Iya. Bagaimana caranya supaya apakah ada obatnya atau enggak untuk memasukkan ke dalam air mandi kah, air minum apa nih? Iya. Itu ada enggak obatnya itu untuk menetralkan air. Nah, jadi kita itu harus membersihkan genangan-genangan air karena genangan air itu tempat bersarangnya nyamuk. Mungkin masih ada pertanyaan lagi? Pak? Cukup. Terima kasih. Sudah cukup. Ya. Terima kasih Bapak untuk kerinduannya pada sore hari ini. Terima kasih. Iya, sama-sama. Halo, selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, terima kasih ya. Perkenalkan, nama saya Juri Jason Abu. Saya mahasiswa dari Stikes Kriya Sumbawa. Di sini saya melakukan pendidikan atau edukasi tentang malaria. Apakah Bapak Ibu sudah mengenal apa itu malaria? Kita mengenal, cuma kita pergi puskesmas cuma bilangnya malaria itu ya. Dan sepanjangnya kita tidak tahu. Jadi apa itu malaria? Jadi malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit. Nah, malaria menyebar melalui gigitan nyamuk yang sudah terinfeksi oleh parasit. Nah, di sini ada sedikit gambar yang dimana ketika kita sudah tergigit nyamuk itu, maka akan ada bakteri dalam tubuh kita. Nah, terus bagaimana penyebab malaria? Nah, di sini penyakit malaria disebabkan oleh infeksi parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang beredar pada petang sampai pagi hari. Parasit ini menetap di organ hati dan berkembang biak, kemudian menyerang sel-sel darah merah. Dari sini ada sedikit gambar ilustrasi. Nah, ketika kita sudah tergigit nyamuk, maka akan timbul bintik-bintik merah di area kulit kita. Nah, terus ada tanda dan gejalanya. Nah, tanda dan gejalanya ini, yang pertama itu ada demam, minyak turun, terus sakit kepala, berkeringat dingin, mual dan muntah, nyeri otot, dan diare. Terus bagaimana kita mencegah malaria ini? Ya, salah satunya itu kita menghindari diri agar tidak tergigit nyamuk. Adalah cara yang paling utama agar tidak tertular malaria. Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah kita memakai kelambu. Di sini ada sedikit gambar ilustrasi yang dimana tidak di dalam kelambu. Ya, lihat bersama ya Pak. Ini salah satu kita mencegah penyakit malaria. Nah, terus ada pengobatannya. Jadi pengobatan ini adalah pemulihan secara sempurna bisa dilakukan jika malaria diobati dan dirawat dengan benar. Proses ini dilakukan langsung setelah didiagnosis malaria. Diketahui obat anti malaria yang diberikan tergantung kepada jenis parasit yang menyebabkan malaria dan tingkat keparahan yang dialami oleh penderita. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada yang menjawab? Pertanyaan saya begini, misalnya kita nggak punya kelambu, saya punya anak kecil, apa nggak boleh kita pakai baygon, bakar baygon? Bisa juga pakai tadi. Tapi anak kecil ada, bisa tadi. Nanti kalau untuk lampunya kita bisa ajukan ke desa untuk mereka melakukan pembagian atau ke puskesmas.
selama ini kita tidak pernah dapat pembagian kelambu nih mas, makanya kita ini tidak pernah. Makanya apakah ini saya punya bayi nih, boleh saya mau bakar obat nyamuk, tapi saya lihat itu dilarang keras, makanya pertanyaan saya begitu, boleh apakah ada solusinya tuh bisa nanti sampai ke desa-desa, tolong diperhatikan masyarakat itu ya pertanyaan. Nanti kita akan ajukan ke puskesmas untuk pembagian kelambu yang masyarakat. Istri saya satu sudah hamil lagi tuh. Mungkin cuma itu. Nah itu aja. Mama, ada pertanyaan? Enggak ada, cuma tahu masuk. Terima kasih banyak ya, mungkin sekian penyuluhan saya pada sore hari ini. Terima kasih mas. Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih banyak. Thank you. Ya, terima kasih. Ya. Sip.